Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alvin Bintang Haryanja dengan nomor induk mahasiswa 2305782. Di sini saya membuat video ini untuk melengkapi eh, UAS mata kuliah musik komputer yang diampu oleh Bapak Febri Cipta MPD. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur penggunaan fitur-fitur yang ada di FL ini. Nah, jadi yang pertama-tama jika kita sudah berada di tampilan ini, kita bisa membuat file baru dengan mengklik new, dengan mengklik file terus new. Nah, kita bisa langsung klik new. Nah, selanjutnya di sini terdapat fitur yang pertama di sini ada channel rec. Nah, di sini channel rec ini berfungsi untuk meletakkan instrumen atau musik yang ingin kita rekam. Jadi, jika kita ingin menggunakan alat musik atau instrumen, kita bisa memasukkannya ke sini. Dengan contoh saya misalnya ingin piano. Nah, kita bisa klik yang tanda plus di sini. Nah, saya misalnya ingin piano. Nah, kita klik yang FL case. Nah, di sini sudah muncul FL case. Nah, oke. Nah, jadi jika kita mengklik channel rec ini, kita bisa memasukkan instrumen atau alat musiknya di channel rec ini. Seperti saya ingin alat musik piano, kita bisa memasukkannya ke sini. Nah, begitu kira-kira. Selanjutnya, di sini ada playlist. Nah, fungsi playlist ini di sini fungsinya untuk meletakkan rekaman musik kita atau instrumen yang sudah kita rekam atau kita buat sebelumnya. Jadi, jika kita sudah merekam atau membuat rekaman instrumen di FL ini, kita bisa masukkannya ke sini. Nah, kita misalnya udah buat piano nih, misalnya yang tadi. Misalnya kita sudah buat, nah kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, kita masukkan di sini. Jadi fungsi Senarek ini, nah ini masih kosong ya. Ini masih kosong. Jadi fungsi eh, playlist ini di sini kita untuk memasukkan instrumen atau eh, musik yang sudah kita rekam gitu. Jadi disinilah kita tempatkan begitu. Nah, di sini juga terdapat pattern. Nah, pattern di sini berfungsi untuk eh, membedakan atau membagi tugas di setiap bunyi alatnya gitu. Jadi misalnya kita di pattern 1 kita ubah dulu namanya. Misalnya di pattern 1 kita ingin di sini bunyi bass. Nah, kita tinggal ketik di sini bass. Nah, di sini juga kita bisa mengganti warna. Misalnya saya ingin warna ini. Nah, nah di sini akan terganti bass gitu. Misalnya kita juga ingin menambahkan lagi nih pattern. Kita tinggal klik tanda plus yang tadi. Nah, selanjutnya kita misalnya ingin drum. Nah, kita tinggal ketik drum. Nah, kita juga bisa ganti lagi warnanya, misalnya biru. Nah, sudah. Jadi di sini sudah ada bass, ada drum. Nah, jadi fungsi pattern ini di sini kita bisa menambahkan instrumen atau alat musik apa saja yang ingin kita mainkan. Jadi di sinilah kita mengkelompokkan supaya supaya alat musik yang kita ingin mainkan di sini bisa terjadwal atau bisa kita atur lah gitu, bisa kita atur. Nah, jadi fungsi pattern ini sekali lagi di sini kita untuk mengatur
instrumen apa saja yang ingin kita mainkan. Nah, disinilah fungsinya. Nah, selanjutnya setelah playlist, di sini ada piano roll. Nah, piano roll ini berfungsi untuk menyusun nada atau ketukan lah gitu. Ketukan. Misal kalau di drum kan ada kick, ada snare, ada hi-hat. Nah, di sini kita bisa masukkan. Pokoknya intinya di piano roll ini kita bisa menentukan atau menyusun nada-nada atau ketukan gitu. Misalnya di sini instrumen piano kan. Nah, misalnya saya ingin membunyikan chord C mayor. Kita tinggal buat C mayor. Nah, jadi di sini fungsinya piano roll ini tadi untuk menyusun nada. Jadi nada misalnya kayak piano, kita mau membuat chord apa saja atau membuat not apa saja atau ritme apa saja di piano ini. Nah, disinilah tempatnya. Jadi disinilah tempat kita untuk menyusun setiap nada-nadanya, setiap ketukannya, gitu. Nah, yang ini kalau kalau misalnya kita sudah membuat eh, rekaman ini di piano roll, nah ini kita bisa susun seperti yang tadi saya jelaskan yang di playlist. Nah, yang ini piano roll. Nah, di playlist ini kita bisa simpan. Misalnya yang di piano, misalnya anggaplah ini piano yang pattern kedua. Nah, kita bisa klik di playlist ini. Nah, jadi yang sudah kita rekam tadi bisa kita simpan di sini sesuai pattern. Jadi pattern satu, misalnya pattern satu bass. Nah, kita tempatkanlah di pattern satu di bass. Misalnya pattern 2 misalnya piano. Nah, kita tempatkan rekaman yang sudah kita rekam di pattern yang kedua. Nah, begitu. Jadi kita sesuaikan, kita tempatkan sesuai yang ada di pattern gitu. Nah, selanjutnya setelah itu ada mixer. Di sini ada mixer. Nah, mixer ini untuk menaikkan atau menurunkan, membesarkan atau mengecilkan setiap nada instrumen. Jadi setiap nada instrumen yang ingin kita eh, kecilkan atau ingin kita besarkan, nah disinilah bisa kita kecilkan atau kita besarkan. Dan di sini juga bisa kita tambahkan komponen-komponen seperti eh, apa contohnya, hmm, efek-efek gitu. Efek-efek di sini bisa kita tempatkan di sini gitu. Jadi fungsi mixer ini juga bisa kita taruh efek, bisa kita kecilkan atau perbesarkan suara di setiap instrumennya begitu. Nah, selanjutnya setelah tadi mixer, di sini ada browser. Nah, browser ini berfungsi untuk menambahkan bunyi instrumen. Jadi, semisal kita semisal kita ingin menambahkan instrumen selain tadi yang ada di channel rec, kita juga bisa menambahkan musik instrumen yang ada di browser ini. Nah, contohnya di sini ada pegs. Nah, di sini ada drums. Di sini ada drum. Nah, di sini banyak kan. Ada kick, ada cymbal. Terus di sini juga ada keyboard. Nah, di sini ada keyboard, di sini ada grand piano, ada eh chord grand. Terus selanjutnya di sini juga ada, di sini misalnya kita delegasi, sini ada hip hop. Pokoknya di sini banyak lah itu jenis-jenis instrumen tambahan.
masih banyak lagi gitu di sini untuk instrumen tambahan. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa diterima. Mungkin cukup segitu. Cukup demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.